Puji Tuhan, selamat siang buat kita semua. Selamat siang. Tuhan memberkati hari dimana hari Minggu ini, hari dimana kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kembali lagi, situasi dan keadaan tidak bisa menghambat iman percaya kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya menjadi baik. Ini yang harus kita pegang dalam iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengadakan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini saya memberikan tema khotbah untuk sama-sama kita bisa memperhatikan. Judulnya adalah Kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita sudah melewati hari di mana Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Ya, artinya dalam hari-hari terakhir ini, janji Yesus adalah dia memberikan apa? Setelah dia terangkat ke sorga, janjinya dia memberikan apa? Dia memberikan apa janjinya? Dia memberikan Roh Kudus. Jadi itu yang harus kita nantikan di dalam hidup kita, saudara. Ya, hari-hari belakangan ini, terakhir ini, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Roh Kudus adalah jaminan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tanpa Roh Kudus, jangan berharap saudara bisa masuk sorga, saudara. Ya, nggak ada itu yang namanya mau pakai apapun dalam hidup ini yang nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tanpa Roh Kudus, saudara nggak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Ya, Roh Kudus adalah jalan di mana kita bisa menemukan yang namanya sorga. Ya, nah, Roh Kudus dan Firman Tuhan itu bekerja sama di dalam hidup kita. Jadi makanya saudara, kalau saudara nggak suka baca Alkitab, saudara nggak suka berdoa, jangan berharap saudara bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena lewat dua hal ini, kalau dalam bahasa Inggris lewat perjalanan yang kuno. Ya, kuno kan, doa sama baca Alkitab kan buat zaman sekarang hanya orang-orang tua yang bisa lakukan itu. Kuno. Dari zaman dulu orang selalu, hamba-hamba Tuhan menyarankan kalau mau masuk dalam kerajaan sorga harus apa? Doa dan baca Alkitab. Tapi sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang kan? Ya kan? Nah, pelajaran buat mereka adalah pelajaran kebodohan. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pelajaran buat kita, ya, selama Tuhan berikan nafas buat kita, mari kita berdoa, mari kita baca Alkitab. Haleluya, haleluya. Karena hanya itulah yang bisa memastikan kita hidup dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita baca Ibrani pasal 12 ayat 27 sampai 28. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama dengan hitungan 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya, haleluya. Bicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu milik Allah. Allah lah yang tinggal di dalam kerajaan sorga. Sorga tercipta karena Allah ada di dalamnya. Kehidupan orang-orang yang ada di dalam sorga itu tidak bisa masuk lewat kehidupan duniawi. Ya, dan
situasi keadaan kerajaan sorga itu Alkitab katakan tidak bisa tergoncangkan. Dia sifatnya kekal dan tetap. Jadi marilah, kalau dikatakan hari di mana harinya Tuhan, ya, hari di mana harinya Tuhan, semua umat manusia itu harus berhenti bekerja. Setuju? Ya, nggak ada manusia pun yang boleh bekerja. Kenapa? Karena hari di mana harinya Tuhan, kita itu beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan ada sebuah bangsa yang menyatakan, oke, kita buat saja, kita robah, ya, hari lain menjadi harinya beribadah. Gak bisa, saudara. Allah sudah menetapkan hari di mana hari Minggu adalah hari ibadah. Amin. Amin. Nah, ini yang sedang dibuat dunia menjadi berubah. Amin. Ya, dunia sedang mengerjakan perubahan ini. Mengerjakan apa? Mengerjakan perubahan peraturan-peraturan di dalam kehidupan manusia. Ya, saya juga kaget ada hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, kalau doktrin itu bisa berubah. Ya, hamba Tuhan mengatakan ini, doktrin bisa berubah. Doktrin itu artinya pengajaran. Pengajaran firman Tuhan bisa berubah. Saya mau tanya sekarang, kalau pengajaran firman Tuhan berubah, saudara dan saya mau jadi apa? Nah, mari sama-sama kita katakan, pengajaran firman Tuhan itu nggak berubah. Amin. Amin. Ya, pengajaran firman Tuhan itu jangan sampai berubah. Orangnya berubah, iya. Ada keadaannya bisa berubah jadi baik, ada kalanya bisa berubah jadi jahat. Tapi firman Tuhannya sendiri tidak berubah. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang harus kita tetapkan di dalam hati kita. Makanya kita juga jangan berubah. Suami istri kalau sudah menikah jangan berubah. Orang tua sama anak, betul? Jangan berubah. Orang tuanya itu ya itu. Amin. Nah, ini kembali lagi saudara yang dikasih Tuhan. Karena apa? Setiap perubahan di dalam dunia ini dipengaruhi dari apa? Dari keinginan manusia itu sendiri, saudara. Haleluya. Kalau memang dasarnya ingin selingkuh, ya selingkuh aja. Kalau memang dasarnya ingin menghancurkan rumah tangga, hancur aja rumah tangga. Kalau memang dari dasar hati kita. Jadi makanya kembali lagi harus bertobat. Haleluya. Harus bertobat, kalau harus sadar diri. Oh iya, saya nggak boleh selingkuh ya. Oh ya, saya nggak boleh cari pasangan lain ya. Oh ya, saya nggak boleh meninggalkan orang tua saya. Oh, saya nggak boleh benci ya. Oh, saya nggak boleh marah. Harus dari hati kita. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan yang kita baca itu sudah memberikan jalan di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Firman Tuhan itu kan Alkitab katakan bagaikan apa? Suluh. Firman Tuhan itu bagaikan pelita, menerangi setiap hidup kita. Jadi makanya di sini kalau dikatakan, kalau kita baca ayat yang ke-26 ya. Ya, kita baca sebenarnya jangan dari ayat 26, kita bacanya sebenarnya dari ayat yang kita baca dari ayat yang ke-18 ya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Perintah apa? Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar, yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel.
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi apa yang dapat digoncangkan? Bumi. Langit pun bisa digoncangkan. Tapi firman Allah ini tetap kekal. Jadi makanya kita harus berpegangan kepada firman Allah, firman Tuhan. Kepada janji Tuhan. Kita harus berpegang kepada firman Allah. Kalau orang-orang yang berpegang kepada firman Allah yang sifatnya kekal, udah pasti juga orangnya setia. Setuju nggak? Iya. Jadi jangan kita berpikir, pendeta tuh mungkin bisa cerai kali pendeta itu, ya kan? Bisa menceraikan istrinya kali pendeta itu. Nah, kalau pendeta itu sendiri tidak yakin akan apa yang dia terima dari Tuhan, bagaimana dia mau meyakinkan istrinya? Betul nggak? Dia sendiri nggak yakin dengan hidupnya. Bagaimana dia bisa memegang janji Tuhan di dalam hidupnya? Bagaimana dia bisa meyakinkan istrinya? Gak bisa, saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi, semua ada di dalam hidup kita. Bicara tentang panggilan. Bicara tentang kerajaan Allah yang tak tergoncangkan itu bicara tentang panggilan. Saudara mau gak hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan? Atau saudara masih mau main-main di dalam dunia ini? Kalau saudara masih mau main-main di dalam dunia ini, saudara nanti satu kali kelak Tuhan akan goncangkan langit dan bumi ini. Dan saudara ada di mana? Haleluya, haleluya. Nah, tapi pengertiannya bukan seperti itu, saudara. Ya, pengertiannya seperti ini. Yang saya mau sampaikan adalah semua berawal dari niat. Ya, semua berawal dari niat. Ketika firman yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, maka firman ini seharusnya dipercaya oleh orang percaya. Ya, saya ulang lagi catatan saya, semua berawal dari niat. Ketika firman yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, maka firman ini seharusnya dipercaya oleh orang percaya. Lucu ya, saya catat seperti ini. Maka firman ini seharusnya dipercaya oleh orang percaya. Emang ada orang percaya nggak percaya? Ada. Orang percaya nggak percaya. Dia ada di himpunan orang percaya, tapi dia nggak percaya. Nah, ya. Nah, jadi kita dapat di sini sebenarnya begini. Sebenarnya pengertiannya bukan nggak percaya dan tidak percaya, percaya dan tidak percaya. Pengertiannya adalah percaya dan tidak percaya. Betul nggak? Percaya dan tidak percaya, nggak ada di tengah-tengah, nggak ada abu-abu di tengah-tengah. Ya, mau hitam-hitam, mau putih-putih. Alkitab katakan dalam hari-hari terakhir ini Tuhan akan memperlihatkan bagaimana orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atau orang yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kelihatan, saudara. Gaya bicaranya, juga praktek hidupnya, juga apalagi banyak. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Kedapatan tidak sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh. Nah, kembali lagi di dalam hidup kita ini ada pengertian tentang bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan. Coba kita buka Matius pasal 13. Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Saya baca ya. Matius 13 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti,
Ya. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 160, ada yang 30 kali lipat. Ya. Saya langsung kepada poinnya, saudara. Ya. Tapi kalau kita baca secara menyeluruh, kita mulai baca dari ayat yang pertama. Bagaimana Matius pasal 13 ini menggambarkan, ya saya baca supaya kita bisa mengerti ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itulah yang di ayat yang ke-18. Ya. Saudara perhatikan ya. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Itulah yang di ayat yang ke-22. Ya, lanjut di ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian, nah itu di ayat yang ke-23. Ya, kita lanjut ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, ayat 9 perhatikan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, itu tergantung dari penerimaan kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, ya, ada kalanya kita menghadapi justru Tuhan itu memperlihatkan kuasanya. Ketika firman Tuhan disampaikan, akhirnya kita berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, lepaskanlah saya dari setiap pencobaan ini. Betul nggak? Ya kan? Nah, giliran Tuhan sudah lepaskan dia dari pencobaan, apa yang terjadi? Dia lupa sama Tuhan. Kembali lagi melakukan dosa. Betul nggak? Ya kan, Tuhan kan maha baik, betul nggak? Dia nggak bisa dengar orang umatnya itu berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Nah, Tuhan nggak bisa dengar itu. Pasti Tuhan tolong, betul nggak? Tapi ketika Tuhan sudah tolong, apa yang terjadi? Lupa sama Tuhan, ya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang makanya kita ini bisa kita sendiri yang bisa menggoncangkan firman di dalam hidup kita. Kita sendiri yang tergoncang, saudara. Sementara firman itu nggak tergoncang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sifatnya itu adalah kekal. Benih itu sifatnya kekal. Dia akan tinggal di dalam hati orang yang menerima. Gitu. Nah, kalau saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi cobaan, ujian, saudara sedang menghadapi pergumulan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha atau apapun, ya, kembali lagi saudara, kalau saudara berpegang kepada firman itu sendiri, firman itu masuk di dalam hati saudara, saudara diberikan kekuatan lewat firman Tuhan itu, terima firman Tuhan itu. Haleluya. Jangan lihat siapa yang khotbah. Haleluya. Walaupun yang khotbah itu mungkin pernah membuat saudara itu sakit hati, pernah membuat saudara itu kecewa.
Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan itu adalah firman Tuhan yang diurapi, mari terima firman Tuhan itu, saudara. Karena ayatnya pun ada, saudara. Bagaimana caranya hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan? Itu bagaikan pedang yang bermata dua. Nembus ke sini dulu, baru nembus ke sana. Bagaimana seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kalau dia nggak mengalami? Haleluya. Haleluya. Nah, artinya kita harus sama-sama bertumbuh, saudara. Amin. Hamba Tuhannya juga bertumbuh, jemaatnya juga harus bertumbuh. Haleluya. Nah, ini yang bikin sehat, saudara. Jangan hamba Tuhan yang nggak bertumbuh, jemaatnya bertumbuh. Atau sebaliknya, hamba Tuhan yang nggak bertumbuh, jemaatnya bertumbuh. Haleluya. Nah, ini harus ada kesehatian, kebersamaan. Kenapa? Karena lihat poinnya di ayat yang ke-18 ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, ya, dari kasih Tuhan, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Kenapa? Karena nggak ngerti. Sementara pengertian itu tentang kerajaan sorga itu harus dimengerti, saudara. Jangan saudara yang suruh, Tuhan mengerti saya dong. Saya kan sudah banyak melakukan korban. Saya kan sudah melayani pekerjaan Tuhan. Saya kan sudah berkorban. Saya sudah keluarkan uang. Saya sudah keluarkan waktu saya. Saya sudah ini semuanya. Jangan suruh Tuhan yang memaksa dengan pengertian kita. Itulah sifat iblis. Betul nggak? Iblis itu selalu mau dimengerti, saudara. Bahkan karena dia sendiri tidak punya pengertian. Iblis itu nggak punya pengertian, saudara. Kalau dia punya pengertian, dia bukan iblis. Betul nggak? Ya kan? Nah, kembali lagi, kalau saudara dan saya punya pengertian tentang bagaimana caranya kita bisa menerima kerajaan sorga, ya, nanti kita tahu sendiri apa itu kerajaan sorga, isi daripada kerajaan sorga itu apa, saudara. Ya. Tapi sekarang pengertiannya aplikasinya dulu, saudara. Aplikasi daripada kerajaan sorga itu apa? Ya, ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat. Nih, aplikasinya pada saat firman Tuhan disampaikan, ya, ada orang yang nggak ngerti. Akhirnya apa? Si jahat ngambil benih itu. Ayat 20. Benih yang ditaburkan tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, aplikasi yang kedua, orang itu murtad. Aplikasi yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Aplikasi yang keempat, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60, ada yang 30 kali lipat. Haleluya. Nah, kembali lagi, saudara. Setiap firman Tuhan yang kita terima, ya, apa yang kita bisa lakukan? Firman Tuhan disampaikan, apa yang kita bisa lakukan? Haleluya. Selain ibadah. Betul nggak? Apa yang kita bisa lakukan selain ibadah? Karena Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 tadi katakan apa? Semuanya itu diarahkan kepada ibadah. Orang yang menerima kerajaan sorga, yang sifatnya kekal, yang sifatnya tetap, itu dia rajin beribadah. Haleluya. Dia rajin beribadah, dia rajin memuji Tuhan, dia rajin menyenangkan hati Tuhan. Enggak lagi melihat dirinya lagi, tapi dia melihat Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dia berubah karena Tuhan, bukan berubah karena hamba Tuhan. Keras banget ya. Tapi saya mau sampaikan, saudara, ada orang yang berubah karena hamba Tuhan yang memotivasi. Bukan firman Tuhan yang disampaikan, tapi apa? Dia sebagai motivator.
Memang sih dia baca ayatnya, ada ayatnya. Tapi dia hanya dikaruniakan sebagai motivator. Bukan sebagai hamba Tuhan. Beda, saudara. Seorang motivator dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu yang dia sampaikan adalah isi daripada Alkitab. Dan prinsip-prinsip daripada Alkitab. Bukan prinsip-prinsip dunia, saudara. Haleluya. Motivator itu dia sampaikan adalah prinsip-prinsip dunia yang dia rangkum, memang dia baca Alkitab. Tapi yang dia rangkum secara keseluruhan adalah motivasi dunia. Nah, kembali lagi saudara, kita nggak bisa dengar dari hamba Tuhan yang hanya menyampaikan firman Tuhan untuk mengenakan telinga. Nggak bisa, saudara. Firman Tuhan yang tidak tergoncangkan atau kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu adalah kebenaran, saudara. Haleluya. Nah, kalau kebenaran itu nggak bisa ditarik ke sana, ditarik sendiri, nggak bisa, saudara. Namanya sudah benar, ya sudah seperti itu, posisinya seperti itu. Haleluya. Haleluya. Nah, kembali lagi, kita yang harus berubah. Kita harus menyelaraskan diri kita kepada firman Tuhan. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 8. Nanti minta tolong satu orang baca Pengkhotbah pasal 8. Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 11. Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 11. Silakan. Keras ya. Ya. Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 11. Ya. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Ya. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ya. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ya. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Ya. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Ya. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Perhatikan. Ya. Walaupun Udah sampai di situ. Sampai di 11. Haleluya. Ya, perhatikan. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ya. Tuhan itu baik ya, saudara ya. Tuhan itu menunggu waktunya, menunggu saatnya, di mana kepastian akan penghukuman, juga kepastian akan berkat. Ketika Tuhan mencurahkan berkat bagi umatnya, ya, kita harus tunggu. Haleluya. Sampai kita kedapatan setia, saudara. Pada saat kita kedapatan setia, pasti Tuhan kasih. Udah pasti. Tapi kita ini sedang disempurnakan dulu kepada kesetiaan sampai kita mendapat terjadinya kita itu menjadi orang-orang yang setia. Maka Tuhan pasti kasih. Jangan ketika saudara sudah mau menerima berkat dari Tuhan, saudara berubah. Iya kan? Ketika saudara berubahnya kepada arah yang negatif, saudara nggak akan mendapatkan janji Tuhan. Haleluya. Makanya di dalam ibadah itu ada sifatnya itu persekutuan, saudara. Betul nggak? Dalam ibadah itu kan ada persekutuan, ya kan? Nah, apa sih isi daripada persekutuan? Kalau bukan lain daripada apa? Kesetiaan. Betul nggak? Ada orang yang begini, saudara. Saya kira udah hari Minggu hari ini loh. Saya merindukan hari Minggu, hari ibadah. Ada orang yang begitu loh. Dia kegiatannya banyak, jadwalnya banyak, dari Senin sampai Sabtu ada kegiatan banyak, jadwalnya padat. Tapi ketika dia tidur, terus tiba-tiba dia bangun, dia bermimpi, saya kira hari ini adalah hari Minggu. Saya udah siap-siap mau beribadah sama Tuhan. Ada orang begitu, saudara. Kenapa? Keinginannya selalu dibawa kepada ibadah, kepada persekutuan. Dan hal ini yang tidak bisa tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Seharusnya tidak bisa tergoncangkan. Tapi ada juga, udah hari Minggu ketemu lagi hari Minggu. Iya kan? Ada orang yang seperti itu.
Capek, ibadah tuh capek, mesti pergi jauh apa segala macam, keluarin uang lah, keluarin daya pikir, keluarin apa segala macam. Belum lagi di tempat ibadah, yang satu benci sama yang ini, yang satu ngelihat orang yang ini punya kelompok di dalam gereja, kelompok sana, kelompok sini, kelompok situ, nggak bisa bersatu. Nah, kembali lagi saudara, kalau kita melihat yang seperti itu, kita pun nggak akan pernah bisa sempurna. Kita sendiri nggak akan bisa sempurna, saudara. Haleluya. Ya, untuk itu kita sendiri yang harus berubah. Haleluya. Ya, kita lihat sekarang di saya mau kasih pengertian saudara tentang melihat kondisi seperti ini, bagaimana cara Tuhan memperjelas keadaan orang percaya. Ya, kita lihat, kita kembali ke Ibrani pasal 12. Ya. Ibrani pasal 12, ya, ada banyak orang nggak bisa memegang janjinya kepada Tuhan. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-27. Ibrani 12 ayat yang ke-22, Ibrani 12 ayat yang ke-22, saya bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi ke semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, saudara kasih Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, aplikasi dari hal yang positif yang kita dapat. Ya, kalau saudara mencerna hal ini, ya, saya mau sampaikan seperti ini, saudara. Ayat yang kedua, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Satu, ya. Kedua, ya, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Yerusalem sorgawi, 2. Kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, 3. Ya. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, 4. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, 5. Dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, 6. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, 7. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ada 8 hal yang kita bisa dapati dari apa? Persekutuan bersama dengan Tuhan. Dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. 8 hal. Yang pertama apa? Ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup. Yang kedua adalah Yerusalem sorgawi, dan kepada Yerusalem sorgawi, kedua, ya. Dan ketiga apa? Ribu-ribuan malaikat, satu kumpulan yang meriah. Dan keempat, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Yang kelima, kepada Allah yang menghakimi semua orang. 6. Kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 7. Kepada Yesus pengantara perjanjian baru. 8. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 8 hal ketika kita memegang kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Dan ini gak main-main, saudara. Haleluya. Bahkan binatang pun lewat di situ harus dilempari dengan batu. Artinya apa, saudara? Artinya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sifatnya kudus, suci. Kita juga sedang diarahkan kepada kekudusan, kesucian. Haleluya. Haleluya. Ketika kita menerima ke-8 aplikasi daripada isi daripada kerajaan sorga di dalam hidup kita, saya yakin dan percaya, saudara menerimanya itu, saudara menyimpannya itu di dalam hati, di dalam pikiran. Maka setiap hal yang kita kerjakan ke depan sana selalu mengarah kepada Tuhan. Nggak mungkin mengarah kepada diri sendiri lagi, nggak mungkin mengarah kepada manusia, tapi mengarah kepada Tuhan. Coba sekarang kalau kita mau lihat, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Bukit Sion itu apa?
Dari Bukit Sion itulah keluar pengajaran, saudara. Pengajaran firman Tuhan itu adanya dari Bukit Sion. Ya, itu ada di dalam Yesaya. Ya. Pengajaran firman Tuhan itu keluar dari Bukit Sion. Nah, terus lagi yang kedua kepada Yerusalem. Ya. Yerusalem sorgawi, Yerusalem yang baru, sifatnya itu apa? Nanti pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Betul? Betul? Yesus akan memberikan Yerusalem baru dan kita akan tinggal di sana selama berapa lama? 1000 tahun. Amin. Amin. Kita akan tinggal di Yerusalem baru itu 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Ya, itu ada di dalam Wahyu. Ya. Terus lagi, saudara, kepada apa? Kepada beribu-ribu malaikat, kumpulan yang meriah, saudara. Coba saudara bayangin, coba kita renungkan, kita akan ke sana, saudara. Kita akan ke sana, kita akan ketemu dengan malaikat-malaikat yang beribu-ribu meriah, kumpulan yang meriah. Kita akan ke sana, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, terus kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Nama saudara dan saya terdaftar di sorga enggak? Hah? Lewat apa? Lewat apa? Nama kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Lewat darah anak domba Allah. Terus lagi yang jelas, yang lebih spesifik, lewat apa? Lewat baptisan, saudara. Saudara sudah dibaptis? Ada yang belum dibaptis selam di sini? Semua sudah dibaptis selam. Haleluya. Dan nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena kita sudah dibaptis. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan lagi terus, saudara, ya, terus lagi ya, kepada Allah yang menghakimi semua orang. Saudara beribadah kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Makanya tadi saya sampaikan sedikit tentang seorang motivator dengan seorang hamba Tuhan. Beda, saudara. Motivator itu yang dia sampaikan adalah memotivasi hidup rohani kita. Memang hidup rohani kita dimotivasi. Tapi kembali lagi, semua terjadi karena roh. Suratan Korintus mengatakan seperti ini. Semua pelayanan itu ada di dalam satu roh. Nah, jadi ada kalanya seorang pengkhotbah itu, ya, cuma kalau saya mau sampaikan nanti jadi pengajaran. Padahal ini bukan pengajaran. Ini salah kalau saya ajarkan. Ada kalanya kita begini. Kita sebagai hamba Tuhan begini. Oh, saya ketika saya melayani firman Tuhan, saya ada kalanya Tuhan bawa saya nggak lihat lagi dengan teks firman Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat. Nah, saudara dikasih Tuhan. Memang ada kalanya di saat Roh Kudus bawa kita kepada hikmatnya Dia, ya, itu benar. Tapi ada kalanya ketika kita sendiri mengalami kepenuhan Roh Kudus lewat firman Tuhan, kita sendiri nggak kuat, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sifatnya suci, kudus. Terus bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita nggak kudus, nggak suci. Kita nih nggak perfect. Kita nih nggak sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak berubah, jangan kita paksa Tuhan berubah. Betul nggak? Ya kan? Ada kalanya, saya nggak perlu pakai tema lagi. Saya khotbah nggak perlu pakai tema. Kenapa? Karena ada kalanya nanti Tuhan akan berubah. Firman Tuhan yang sudah saya pelajari nanti berubah. Sudah saya mau sampaikan, itu adalah kesombongan. Itu adalah kesombongan. Kenapa? Saudara merasa bahwa saudara dipakai sama Tuhan. Nggak perlu baca Alkitab. Tapi hikmat Tuhan yang turun sama saudara. Kalau mau saya sampaikan, saya setuju dengan saudara. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita bisa bertahan di dalam kekudusannya Tuhan? Sampai kapan? Selesai ibadah aja pikiran kita langsung apa? Duniawi.
Betul nggak? Ya kan? Jadi makanya nggak perlu itu disampaikan di dalam setiap percakapan, saudara. Tapi ketika saudara mengalami kuasa Roh Kudus di saat saudara menyampaikan firman Tuhan, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita mendapatkan berkat lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus turun atas hidup saudara yang menyampaikan firman. Tapi setelah itu, apakah saudara bisa mempertahankan pengajaran firman Tuhan? Belum tentu, saudara. Makanya saudara sudah saya katakan tadi kan, ada hamba Tuhan nggak bisa dia mengatakan bahwa pengajaran firman Tuhan, doktrin firman Tuhan, doktrin gereja bisa berubah. Nah, saya mau sampaikan, kalau doktrin gereja bisa berubah, bagaimana dengan jemaat Tuhan? Betul nggak? Pasti berubah nantinya, saudara. Makanya hamba Tuhan itu jangan berubah. Hamba Tuhan sekali dia pegang pengajaran firman Tuhan, ya itu yang dia pegang. Haleluya. Haleluya. Enggak, jangan berubah. Nah, supaya jemaatnya juga jangan berubah. Haleluya. Nah, ini yang harus kita pegang sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Di dalam diri kita ada prinsip-prinsip rohani, saudara, yang harus kita pastikan. Jangan berubah. Kenapa? Karena dunia ini akan tergoncangkan, saudara. Haleluya. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26, saudara ingat nggak apa yang terjadi pada saat tanggal berapa itu sebuah kejadian tsunami? Saya ingat itu bulan Desember, tanggal 26 bulan Desember ya, bulan 12. Ya, kalau mau dikait-kaitkan ada ke sana. Kenapa? Karena ayat yang ke-12, ayat yang ke-26 itu mengatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan sudah dikasih Tuhan. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Haleluya. Karena ini yang kita bisa terima. Kita menerimanya ini. Ini akan ada kelipatannya, saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, ini ada kelipatannya. Saudara akan bertumbuh, saudara akan berbuah. Yang percaya katakan amin. Yang mau bertumbuh katakan amin. Iya, akan ada pertumbuhan, akan ada perubahan di dalam hidup kita, saudara. Akan ada buah. Pertama, buah pertobatan. Kedua, buah pelayanan. Nah, ini yang harus kita jadikan prinsip di dalam hidup kita. Oh, saya harus berubah. Supaya apa? Buah pelayanan saya akan semakin bertumbuh. Saya harus berubah. Haleluya. Haleluya. Supaya akan ada kelihatan dari buah pertobatan saya, akan ada orang-orang bisa melihat, oh iya, orang itu sudah berubah, sudah berbuah, ya. Buahnya itu bisa dirasakan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang tua. Haleluya. Haleluya. Oke, kita masuk ke bagian yang terakhir, saudara. Kita lihat sekarang Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat 17. Pasti saudara sudah tahu ayat ini. Roma 14 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat yang ke-17. Sudah dapat? Sudah dapat semua? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi parameter di dalam hidup kita. Selama masih ada kebenaran, akan timbul damai sejahtera. Kalau tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Di dalam sebuah rumah tangga, kalau tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Betul? Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Di dalam rumah tangga atau di dalam pelayanan, tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau masih ada kebenaran, masih ada damai sejahtera, artinya apa? Masih ada kebenaran. Mau saudara pertahankan nggak? Atau saudara, udah deh, saya nggak mau ikut pelayanan si ini lagi. Saya nggak mau ikut gereja si A lagi. Nah, kalau tidak ada, artinya saudara yang berubah.
pelayanannya tetap jalan, saudaranya yang berubah. Itu jadi dalam rumah tangga. Udah deh, saya mau cerai aja deh. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran, nggak ada damai sejahtera. Betul? Betul nggak? Ya. Terus lagi apa di sini katakan? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, jadi makanya juga saya dapat ini juga dari hamba Tuhan senior, saudara. Ketika saya ada di sebuah gereja itu dan saya bertumbuh di gereja itu, hamba Tuhan ini mengatakan, oh nanti akan ada ibadah rayon-rayon ya. Tapi di ibadah rayon-rayon itu jangan saudara berharap tuan rumahnya itu akan kasih makanan, kasih minuman. Kalau sampai tuan rumahnya itu menyediakan makanan dan minuman, bersyukur. Karena apa? Karena itu yang dia bisa bawa, itu yang dia bisa berikan bagi jemaat Tuhan. Tapi kalau tidak ada, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena kita datang ke tempat ini bukan soal makanan dan minuman. Yang kita cari bukan soal makanan dan minuman. Tapi yang kita cari apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, saudara datang ke tempat ini bersukacita nggak? Sekalipun harus macet kan? Ya kan? Jalan ke sini aja kita harus bersusah-susah, saudara. Tapi apa? Tetap ada sukacita nggak? Amin. Artinya apa? Kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita, saudara. Setiap kesaksian yang saya dengar semuanya itu mengarah kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Mari yakinkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Saya tidak mau lagi digoncangkan lewat apa? Lewat pengertian-pengertian yang baru yang saya terima. Mungkin itu firman Tuhan, sifatnya mungkin seperti firman Tuhan, tapi itu bukan firman Tuhan, saudara. Ya, jangan tergoncangkan lagi dengan pengajaran-pengajaran palsu. Haleluya. Karena pengajaran palsu itu sifatnya cuma sementara. Sifatnya mungkin hanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Setelah itu habis, saudara. Haleluya. Nah, kembali lagi, walaupun ibadah kita sepertinya bersusah-susah, tapi ketika ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus, ada kebenaran yang disampaikan, saudara memiliki damai sejahtera. Mari tetapkan iman kita di dalam persekutuan itu. Kenapa? Karena Tuhan satu waktu akan menggoncangkan semuanya, saudara. Bahkan ketika bagian yang terakhir, Yesus sendiri katakan, nanti kalian semua, dia berbicara kepada murid-muridnya, kalian semua akan pergi meninggalkan aku. Iman kalian akan diuji. Murid-muridnya belum tahu apa-apa. Tapi benar ketika Yudas panggil serdadu-serdadu Romawi, diajak semua serdadu Romawi dipertemukan kepada Yesus. Yesus nggak tergoncangkan. Serdadu Romawi ngomong seperti ini. Siapa nih pemimpin di persekutuan ini? Yesus katakan, dia berdiri dan dikatakan, aku. Dia nggak digoncang, dia nggak bisa digoncangkan Yesus. Haleluya, haleluya. Aku pemimpinnya. Dia maju, dan apa? Ditangkap Yesus. Ketika Yesus ditangkap apa? Yudas yang mencium Yesus, ya, dia menjual Yesus, dia mengkhianati Yesus. Tapi karena Yesus tidak tergoncangkan, Yesus enggak merasa, oh ya Yudas, kamu sudah mencium saya ya, aduh kamu baik hati sekali. Enggak. Dia tidak tergoncangkan, saudara. Sekalipun serdadu-serdadu Romawi itu membelenggu Yesus, Yesus tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena dia adalah Allah, dia adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Nah gitu dengan kehidupan kita, saudara. Mari saudara, mungkin kita belum sampai kepada hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi saudara, dimulai dari saat ini,
bagaimana caranya saudara dan saya menerima firman Tuhan. Ketika saudara menerima firman Tuhan, itu akan bertumbuh firman Tuhan itu. Haleluya. Firman Tuhan saudara yang saudara kita terima, hari-hari kita baca firman Tuhan, hari-hari kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Firman itu sendiri akan bertumbuh di dalam hidup kita. Kita katakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya nggak tahu nanti pelayanan seperti apa berikutnya. Masuk tahun 2022, saya nggak tahu bagaimana kondisi keadaan iman Kristen. Saya nggak tahu nanti bagaimana kita akan melihat bagaimana cara kerja Tuhan. Tapi yang jelas saudara, kalau saudara tetap setia memegang janji Tuhan, saudara dan saya tidak akan bisa tergoncangkan lewat hal apapun. Lewat keinginan dunia, lewat kebutuhan kita pun saudara. Haleluya. Saya butuh ini sebenarnya. Tapi karena saya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita bisa melepaskan. Betul nggak? Apa yang kita bisa lepaskan? Jangan berharap kepada dunia, jangan berharap kepada hal-hal yang benda mati ini, saudara. Betul nggak? Kalau kita berharap kepada benda-benda mati ini, saudara, kita bagaikan istrinya Lot. Betul nggak? Ketika itu Sodom dan Gomora udah mau dihancurkan, karena kita masih lihat harta duniawi, menoleh ke belakang, akhirnya jadi apa? Tiang garam. Haleluya. Jadi makanya kita tetapkan hati kita, pikiran kita. Saya juga nggak mau terlalu banyak bicara, saudara. Saya juga takut banyak bicara. Kenapa? Karena pada saat banyak bicara, karena kita katakan apa? Akan ada banyak hukuman juga. Loh iya, kita kan Amsal kan ngomong seperti itu. Jadi untuk itu mari sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berharap sama Tuhan. Kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Jangan mengharapkan manusia, karena manusia itu mengecewakan. Berharap sama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, selamat siang.